Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qorib, Hasyiah Bajuri. Alhamdulillah kita sudah di penghujung sholat sunat. Ini Bajuri 1 jilid 1 halaman 136 di pembahasan sholat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifun rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa minhu salatul istikharah. Sebahagian darinya sholat sunnah itu sholat istikharah. Apa arti istikharah? Talabu khairil amraini. Mencari yang terbaik dari dua perkara. Nah, jadi kalau nggak salah ada hadis Nabi ya, ma khaba man istakhara. Nggak akan pernah kecewa orang yang istikharah. Nah, jadi memang agama Islam mengajarkan apapun yang pengen kita lakukan, kita istikharah dulu. Musyawarah dan istikharah. Musyawarah iya dengan guru kita, dengan sahabat-sahabat yang kita percayai. Kemudian juga kita istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen mondok ke pesantren mana? Pesantren semuanya baik, kita pengen yang terbaik. Nah, kita melaksanakan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Nah, begitu juga mau mondokin anak atau mau apapun. Mau beli rumah, beli sepeda, beli apapun. Istikharah dan istikharah. Jadi istikharah ini, alif sinta ini untuk talab. Talabu khairil amraini. Mencari, meminta yang terbaik. Khair, isim tafdil dari dua perkara. Wahya rakaatani yaqra'u fil ula ba'dal fatihati qaulahu ta'ala. Dianya salat istikharah itu 2 rakaat. Yaqra'u membaca ia pada rakaat pertama fil ula ba'dal fatihah sesudah membaca fatihah qaulahu akan firman-Nya Allah taala. Salat istikharah cuma 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah baca fatihah kita baca firman Allah ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ila qaulihi hingga firman Allah yu'linun. Surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar dan Allah memilihnya. Wa ma kana lahumul khiyarah. Tidak sepantasnya bagi mereka itu memilih. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Nah, 2 ayat kita baca udah. Wa fis saniyah qaulahu ta'ala. Fisaniyah kita atah kepada fil ula dan membaca ia pada rakaat yang kedua akan firman Allah taala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh. Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, 1 ayat doang, ayat 36 itu kita baca. Au fil ula al-kafirun atau membaca ia pada rakaat pertama surah al-kafirun. Wa fis saniyah qul huwallahu ahad dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Nah, boleh juga. Nah, sesudah kita melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian baru berdoa. Jadi ini sholat istikharah yang syar'i. Ada nanti model istikharah yang diperselisihkan, yang lebih ke tidak disyariatkan. Makanya ini simak sampai selesai, penting banget. Summa ba'da salamihi yad'u bidu'aiha al-masyhur. Kemudian sesudah salamnya seseorang dari sholat 2 rakaat, yad'u berdoa ia dengan doanya istikharah. Dengan doanya sholat istikharah, doa yang masyhur, yang terkenal banget. Ini doanya, bahwa dan dianya doa itu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma ya Allah, inni astakhiruka.
Sesungguhnya aku minta kebaikan kepadamu bi'ilmika dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku minta kemampuan dari engkau. Ya. Biqudratika dengan kudrahmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku mohon kepada engkau ya Allah dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sesungguhnya engkau itu mampu ya Allah, wala aqdiru dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wala a'lam, engkau itu tahu ya Allah, wala a'lam, aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau itu yang mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau tahu bahwa sungguh ini perkara yang pengen kita lakukan. Kayak tadi contohnya pengen mondok di pondok mana, pengen beli apa, kita sebutkan atau kita niatkan. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah jika engkau tahu. Atau jika engkau tahu maksudnya jika dalam pengetahuanmu ya Allah, anna hadzal amra, bahwa sungguh ini perkara itu khairun li, itu baik bagiku. Fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan untuk duniaku, wa ma'ashi, dan untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan untuk akibat dari akhir segala urusanku, ajilihi, yang sekarangnya, wa ajilihi, dan yang nanti. Ya, baik untuk sekarang dan nanti. Faqdurhuli, maka takdirkan olehmu akannya perkara tadi, li untukku, wa yassirhuli, dan mudahkanlah ya Allah akannya perkara untukku. Nah, ini kita koma dulu, ulang dulu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li. Mudah artinya. Summa barik li fih, kemudian berkahi olehmu untukku padanya perkara ya Allah. Ya Karim, wahai yang maha dermawan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, jika adalah engkau tahu ya Allah, bahwa sungguh ini perkara itu syarrun li, itu buruk untukku. Fi dini, buruk untukku dalam agamaku, wa dunyaya, dalam urusan duniaku, wa ma'ashi, dan dalam urusan kehidupanku, wa akibati amri, dan dalam akibat segala urusanku, ajilihi, yang sekarangnya, wa ajilihi, dan yang nanti. Fasrifhu anni, maka palingkan olehmu akan perkara tersebut dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan olehmu akan aku darinya perkara. Wa kedur liyal khaira, takdirkan olehmu untukku akan kebaikan ya Allah, hai sukana, dimanapun ada ianya kebaikan. Summa raddini bihi ya Karim, raddini, kemudian ridai olehmu akan aku dengannya kebaikan, ya Karim, wahai Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Nah, ini luar biasa. Artinya begini, kita berdoa di sini, ya Allah jika engkau tahu urusan ini, mobil yang pengen saya beli ini buruk bagi saya, siapa tahu bakal jadi kuburan saya, maka buruk untuk dunia saya, buruk untuk agama, dengan punya mobil saya jadi malah nggak ke masjid, nggak mau belajar lagi. Buruk untuk kehidupan saya, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, akibat nanti kehidupan saya yang sekarang yang akan datang nggak baik, maka fasrifhu, jauhkan mobil ini, contoh doang, jauhkan mobil itu dari saya, jauhkan saya dari mobil tersebut. Ini contoh. Jadi apapun yang pengen kita lakukan ini istikharah, sholat 2 rakaat. Ya minimal enggak sholat ya berdoa dengan doa ini. Ya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibati amri ajlihi wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur liyal khaira haitsu kana summa raddini bihi ya Karim. Tambah lagi, wa yazidu ba'dahu, dan menambah ya sesudahnya doa ini, Allahumma inna ilmal ghaibi 'indak, ya Allah sesungguhnya pengetahuan yang gaib, sesungguhnya ilmu gaib itu ada di sisimu, wa huwa mahjubun anni, dan dianya ilmu gaib itu terhalang dari diriku, wala a'lamu ma akhtaruhu li nafsi, dan aku tidak tahu apa yang aku pilih akannya untuk diriku. Lakin antal mukhtaruli, tetapi engkaulah yang memilih untukku.
Fa inni fawwadtu ilaika maqalida amri. Sesungguhnya aku menyerahkan kepada engkau maqalida amri, akan seluruh urusanku. Wa rajautuka li fakri, aku mengharapkan akan engkau ya Allah li fakri, karena fakirnya aku. Wa faqati, faqati juga fakir, tak berdaya. Wa rajautuka, aku berharap kepada engkau ya Allah li fakri, karena fakir dan fakah. Karena fakir dan fakahnya aku, tidak berdayanya aku. Farsyudni ila habbil umur ilaika. Farsyudni, maka bimbinglah aku ya Allah. Tunjuki aku kepada perkara yang paling cinta kepadamu. Maksudnya perkara yang paling engkau cintai. Ila habbil umur ilaika. Farsyudni, bimbinglah aku kepada yang paling suka perkara kepada engkau. Pada perkara yang paling engkau sukai. Wa arjaha indaka, dan yang paling punya harapannya perkara di sisimu paling baik. Wa ahmaduha indaka, dan yang paling terpujinya perkara di sisi engkau. Fa innaka taf'alu ma tasya wa tahkumu ma turid. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau memperbuat apapun yang engkau kehendaki. Wa tahkumu ma turid, engkau bisa memutuskan, menghukumkan apapun yang engkau inginkan. Wa yusamma hajatah wa yusammi hajatah, dan menyebutkan ia akan hajatnya. Jadi kebutuhannya apa kan? Nah, disebutkan dalam doa ini. Summa yaqumu 'alar raja'i wal khauf. Kemudian bangun ia, maksud bangun ia selesai dari sholat dan doa, 'alar raja' wal khauf, di atas harapan dan ketakutan. Jadi berharap, harap cemas lah. Di satu sisi kita berharap supaya Allah memberikan yang terbaik, di sisi yang lain kita takut Allah memberikan yang tidak baik. Fa inin syarah sadruhu lil fi'li, maka jika teranglah, insyirah itu lapang, jika lapanglah dadanya, lil fi'li, untuk memperbuat sesuatu yang direncanakan tadi, fa'ala, berbuat ia. Wa insyaraha sadruhu, jika terbukalah oleh dadanya, litarki, untuk tinggal, taraka, tinggal ia. Ini ceritanya, contoh mau apa tadi? Mau merantau misalkan. Contoh lagi, ketika sesudah selesai sholat istikharah, selesai doa, lapang dadanya. Ya, mungkin ada semacam kepikir aja gitu, kepikiran bahwa memang itu kayaknya lebih bagus untuk dilakukan, ya dilakukan. Nah, kalau perasaannya, batinnya menyatakan nggak usah, berarti nggak usah gitu. Nah, ini nanya ke hati nurani. Nih, mana tadi? Fa inin syaraha, maka jika terbukalah dadanya, lapang dadanya. Apa bahasa mudahnya? Alam nasyrah lak. Bukankah telah kami buka, telah kami lapangkan untukmu akan dadamu. Maka jika insyirah, lapanglah oleh dadanya untuk melakukan perbuatan tadi, fa'ala, dia berbuat. Wa in insyaraha, jika lapang, terbuka dadanya untuk meninggalkan, perasaannya, hati sanubarinya menyatakan lebih baik ditinggalkan, dia meninggalkannya. Wa illam yansyarih, insyaraha yansyarihu. Wa illam yansyarih li syai'in adaha, jika tidak terbuka ia dada untuk sesuatu, adaha, mengulangi ia akannya istikharah, hatta yansyaraha sadruhu, hingga lapang terbukalah oleh dadanya. Nah, jadi kalau belum ada petunjuk, masih sama saja 50-50 untuk melakukan atau tidak, masih sama. Berarti kita harus istikharah berulang-ulang. Jadi kalau di sini berarti petunjuknya bukan datang dalam mimpi, bukan. Nah, ini lebih kepada perasaan kita nyamannya yang mana. Terasa bagaimana gitu enaknya. Fahazihi hiya al-istikharatu syar'iyyah. Maka ini, dianya ini, itulah istikharah yang syar'i. Ini istikharah yang syar'i. Berarti kalau ada istikharah yang syar'i, ada istikharah yang tidak syar'i. Wa amal istikharatu ala nahwi sabhatin, fa ba'duhum jawwazaha wa ba'duhum mana'aha. Adapun istikharah di atas umpama sabah, biji tasbih. Istikharah menggunakan biji tasbih. Nanti kita pelajari caranya. Fa ba'duhum jawwazaha, sebahagian mereka membolehkan akannya istikharah, wa ba'duhum mana'aha, dan sebahagian lagi melarang akannya istikharah. Jadi istikharah pakai biji tasbih begini. Ambil biji tasbih yang bijinya 100, ambil, kemudian dibacakan selawat dulu, selawat 3 kali.
kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian tasbihnya diambil sembarangan, mulai hitung 2 biji. Jadi sekali hitung 2 biji, 2 biji, 2 biji, 2 biji. Kalau pas sampai ke yang rambut tengah itu, sisa 1 biji lagi. Nah, berarti itu pertanda itu boleh dilakukan. Kalau pas mau sampai ke terakhirnya tersisa 2 biji, berarti jangan dilakukan. Nah, gitu. Nah, ini enggak syar'i. Zaman dulu ada praktek seperti itu. Jadi istikharah di atas umpama tasbih. Itu maksudnya. Jadi ambil biji tasbih, taruh di depan dulu, diselawatin, kemudian langsung megang sembarangan, hitung 2 biji, 2 biji. Kalau sisanya ganjil 1 berarti dilakukan, sisanya genap enggak dilakukan. Nah, ini namanya istikharah bisabhah. Nah, jadi ada yang membolehkan, ada yang enggak. Wa minhum may yastakhiru fin naumi, sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang istikharah ya dalam tidur. Jadi istikharah dalam tidur maksudnya istikharah dengan cara mimpi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang pekerjaan ini baik untuk saya, maka tampakkanlah hal itu dalam mimpi saya. Jika tidak baik juga, tampakkan juga dalam mimpi saya sebagai hal yang tidak baik. Nanti mimpinya kalau melihat cahaya putih segala macam itu menunjukkan bahwa perkara itu boleh dilakukan. Kalau kelihatan kegelapan dan lainnya pertanda enggak dilakukan. Ada yang istikharah model seperti itu. Nah, tapi ini semuanya tidak syar'i. Yang syar'i pakai sholat 2 rakaat. Wa minhun naflul mutlak, sebahagian darinya sunnah itu sunat mutlak. Ini udah terakhir. Wala hasralahu, dan tidak ada batasan baginya nafal mutlak. Walizalika, karena itu berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun maudhu'. Khairun maudhu'. Khairu maudhu'in. Salat itu sebaik-baik maudhu', arti maudhu' masyru'. Salat itu sebaik-baik syariat. Istaksara, memperbanyak ayatnya seseorang, au aqalla, atau mengurangi, terserah. Yang penting dalam salat itu mengandung banyak kebaikan. Dengan rukuk sujud saja sudah ibadah. Walaupun kita tidak melengkapinya dengan macam-macam doa, cukup misalkan takbir yang pokok-pokok, baca Fatihah. Nah, ada tahiyat di tahiyat akhir, itu gerakan saja itu sudah menunjukkan tawadu. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ghairu zalik, dan sebahagian darinya salat sunat itu lain-lain dan lagi. Ada lagi salat sunat banyak banget. Daripada mama huwa yang dia nyama itu disebut fil mutawalat dalam kitab yang lebar-lebar. Nah, ini kan banyak banget salat sunnah. Jadi sampai di sini dulu sementara. Ini tentang salat istikharah yang syar'iyah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.